Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang kisah seseorang yang mengalami kejadian yang luar biasa dalam hidupnya. Seseorang ini adalah seseorang yang gemar berjudi. Awalnya seseorang ini bekerja sebagai karyawan pabrik yang kemudian hasil dari kerjanya ini digunakan untuk modal berjudi. Tetapi naasnya seseorang ini meminta sebuah modal judi dari iblis yang kemudian berakibat pada keluarganya sendiri dan dirinya sendiri. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. Sebut saja namanya Rama dan salah satu pelaku sebut saja namanya Dion. Yang diceritakan di sini tentang Dion. Awal ceritanya, Rama yang satu pekerjaan dengan Dion sebagai karyawan pabrik, bukan di kota besar, tapi di kota tempat dia tinggal, karena ada salah satu pabrik yang mempekerjakan orang-orang sekitar. Dion yang mempunyai keluarga dengan 2 anaknya. Gaji di pabrik itu tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Ya, kalau berpikirnya Rama secara kesaksiannya, sebenarnya tunjangan dari pabrik tempat mereka bekerja itu bisa untuk kehidupan mereka selama 1 bulan. Tapi berbeda dengan Dion, tunjangan tersebut tidak pernah sampai ke istri anaknya, dan juga gajinya itu tidak pernah sepenuhnya dikasihkan ke istrinya. Dari itu membuat istrinya kadang sering marah-marah yang menimbulkan cekcok di keluarganya, karena semua itu disebabkan Dion yang hobinya berjudi. Setiap kali gajian, di mana dia dapat gaji dari perusahaan yang dia tempati, gaji dan tunjangan itu tidak sepenuhnya diberikan ke istrinya, namun untuk modal berjudi. Rama yang sebagai teman dekatnya, yang satu profesi dengan Dion, pernah ditanya oleh istrinya Dion, sebenarnya gajinya itu untuk apa? Kok Dion gak pernah ngasih sepenuhnya? Rama yang mendengarkan pernyataan tersebut enggan menjelaskan perilakunya Dion yang hobinya judi. Tapi ternyata istrinya itu memang sudah tahu dari sebelum mereka menikah. Dion yang memang hobinya berjudi yang tidak bisa dihentikan, sehingga permasalahan keluarganya sudah seperti sarapan setiap hari. Apalagi kalau sudah tanggal tua, pasti rumahnya sudah seperti kapal pecah. Dan yang menjadi korban itu anaknya yang setiap kali tidak dapat uang saku dan berujung tidak mau berangkat sekolah. Selama beberapa tahun, Dion tidak pernah yang namanya mendapatkan. Sekali dia menang, sekali dia mendapatkan hasil yang banyak, setelahnya pasti akan kalah terus-menerus. Nah, dari seringnya Dion kalah, dia mendapatkan suatu informasi kalau bisa mendapatkan uang bukan dari perusahaan atau dari gaji dan tunjangannya, tapi dengan cara lain. Dion dapatkan informasi itu dari salah satu orang yang pernah bertemu di arena judi, yang di situ pernah melakukan ritual sampai 3 hari, dari malam Rabu, malam Kamis, dan malam Jumat dengan sesaji yang dikhususkan. Sebenarnya informasi itu sudah lama diterima, tapi Dion berusaha menggunakan uang tunjangan dan gajinya itu dengan berharap bisa memberikan istri dan anaknya uang lebih dari hasil judi. Namun harapan itu tidak pernah didapatkan. Semakin hari semakin lama, semakin berantakan karena istrinya marah. Tanpa sepengetahuan istrinya, Dion meminta bantuan ke Rama dengan cara meminjam uang tunjangan Rama untuk modal ritual. Namun Rama yang tahu bahkan melihat kondisi istri dan anaknya Dion yang memang secara ekonomi itu kurang, Rama membohongi Dion kalau tunjangannya belum dikeluarkan, dia hanya dapat gaji. Nah, disitulah akhirnya tunjangan-tunjangan yang selalu dikasihkan ke istri dan anaknya semakin berkurang. Dion yang mengajak Rama untuk melakukan ritual dengan modal uang yang seadanya. Dion membeli berbagai sesaji. Malam pertama dan malam keduanya tidak menghasilkan apa-apa, dan malam Jumatnya ini Dion mendapatkan selembar daun pandan. Nah, saat daun pandan itu dibawa ke rumah, diletakkan di dalam kamar, berubah menjadi uang asli dengan jumlah yang banyak. Wah,
Gak sia-sia aku ritual sampai 3 hari. Langsung saja tanpa pikir panjang, Dion langsung bergegas pergi keluar rumah menuju tempat berjudi. Itu awal kali pertama Rama secara langsung menemani Dion melakukan ritualnya untuk mendapatkan modal dari alam gaib. Ritual itu dilakukan di salah satu tempat, tepatnya di bawah pohon besar. Kalau orang Jawa bilang itu pohon gayam. Nah, di bawah pohon itu, Dion melakukan ritual dengan memberikan sesaji-sesaji secara lengkap. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, daun pandan selalu didapatkan dan berubah menjadi uang, digunakan Dion untuk modal berjudi. Ritual itu dilakukan oleh Dion bukan sekali atau 2 kali, karena setiap kali berjudi, Dion ini selalu kalah, dan mungkin ritual itu sudah dilakukannya berkali-kali. Dion berusaha agar judinya ini menang dan bisa mendapatkan uang banyak. Di tahun pertama itu belum bisa memenangkannya, sampai singkat ceritanya di tahun kedua setelah puluhan kali Dion ritual sampai modal yang didapatkan selama 2 bulan untuk judi sudah banyak. Dan mungkin di tahun itu Dion mendapatkan keberuntungan sampai-sampai Dion ini memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Alasan Dion ini, ya selama 2 bulan Dion ritual, ia mendapati modal dari iblis. Selama Dion melakukan ritual, Rama yang mengetahui Dion mengundurkan diri, "Kamu yakin mau keluar dan kamu akan bergantung dengan uang hasil ritual? Sudahlah, kamu gak usah ikut campur. Yang penting anak istriku gak ribut lagi. Dan yang paling penting, anak istriku kecukupan. Aku gak peduli dengan apa aku mendapatkan uang. Oke lah kalau memang kayak gitu, tapi kamu hati-hati, itu modal yang kamu dapatkan dari alam gaib, bukan dari keringat kamu sendiri. Dan ini judi, itu tidak baik dilakukan terus-menerus." "Ngomong apa kamu? Sudahlah, gak usah urusin hidup aku." Nah, semenjak saat itu, semenjak pengunduran diri dari pekerjaan yang sama dengan Rama, Rama memang tidak lagi berkomunikasi dengan Dion maupun istrinya, karena memang jarak rumahnya terbilang jauh. Setelah 3 bulan mengundurkan diri, entah dari mana Dion mendapatkan uang. Mungkin saja Dion dapat uang itu dari hasil judi dan uangnya dibelikan sebuah mobil mewah. 1,5 tahun semenjak Dion melakukan ritual setiap malam tertentu di bawah pohon gayam dengan sesaji yang sangat lengkap, akhirnya Dion bisa mencapai puncaknya. Sampai Dion bisa membeli mobil untuk istrinya dan membuat anaknya senang. Dari judi yang dilakukan oleh Dion, sampai istrinya pun diingatkan oleh Rama, tapi mereka itu tidak peduli dengan cara apa mendapatkan uang itu. Bagi mereka yang terpenting hidupnya berkecukupan, segala keinginannya bisa terbeli karena istrinya Dion yang sudah tidak mau hidup susah dengan kondisi rumah yang masih berlantai tanah. Seketika itu juga Dion merenovasi rumah besar-besaran. Rumah lama diratakan dan dibangun lagi sebuah rumah yang megah. Tidak butuh waktu lama, Dion menjadi orang kaya. Dari yang tadinya menjadi buruh pabrik, setelah dia mengundurkan diri, hanya berselang selama 8 bulan, Dion mampu membeli mobil. Seluruh keperluan perabot rumah dibelinya dan merenovasi rumah. Sampai 2 tahun Dion melakukan ritual, dirinya tidak mengalami kejadian yang aneh, masih lancar seperti biasanya, tidak ada kendala apapun. Dion yang melakukan ritual setiap malam tertentu, yang dia dapatkan modal dari sosok gaib, yang ternyata itu memberikan keberuntungan untuknya dan keluarganya. Tapi keberuntungan itu tidak bertahan sampai 3 tahun. Mobil yang sudah dibeli, seisi rumah sudah terisi dengan perabotan yang baru karena rumah itu direnovasi total, dibangun besar-besaran dengan bahan material yang harganya mahal sampai membuat tetangganya terheran-heran. Namun hasil yang didapatkan itu bersumber dari ritual, dari alam gaib yang tidak mau dirugikan. Keberuntungan, kebahagiaan itu hanyalah sementara. Salah satu keluarganya, yaitu anaknya yang terakhir, saat bermain di halaman rumah yang tanpa disadari oleh Dion dan juga istrinya, anak itu keluar dari rumah
tanpa kontrol orang tuanya saat sedang membuka gerbang rumah. Tiba-tiba seperti ada yang mendorong tubuh anaknya Dion mengarah ke jalan yang dimana ada mobil yang sedang melaju kencang, membuat anaknya Dion terseret beberapa meter yang mengakibatkan kepalanya mengeluarkan banyak darah. Dion yang melihat kondisi anaknya yang terbaring lemah diberangkatkan ke rumah sakit sama sekali tidak ada rasa penyesalan kalau semua itu akibat dari perilaku yang dilakukannya yang berhubungan dengan alam gaib. Dion masih berpikir secara rasional dari kesaksian tetangganya itu, anaknya yang melangkahkan kaki keluar rumahnya dan tepat ada mobil yang melaju dengan kencang yang membuat anaknya terseret. Dari saksi itu pun tidak memahami kalau itu ada sangkut pautnya dengan sosok gaib. Sampai singkat ceritanya, anaknya sudah dibawa pulang ke rumah. Bukan kondisinya semakin membaik, walaupun secara izin dokter bisa dirawat jalan, tapi kondisinya semakin memburuk. Kondisinya sekarang seperti anak yang kehilangan akal. Teman-temannya yang datang untuk menjenguk dan juga banyak tetangga yang menjenguk juga. Mereka semua merasa takut dengan perilaku anaknya Dion yang tidak terkontrol. Segala barang yang ada di sekitarnya dibanting, dilempar, sampai seisi rumah sudah seperti kapal pecah. Sampai beberapa minggu anaknya Dion dirawat di rumah sembari terapi, tapi justru semakin memburuk, seperti orang yang sudah benar-benar hilang akal. Tanpa disadari orang tuanya, anaknya Dion ini membentur-benturkan kepalanya di tembok. Sementara orang tuanya sedang ada tamu. Anaknya di kamar dengan kondisi kamar yang tertutup, sehingga benturan kepala itu tidak didengar oleh orang tuanya. Setelah tamunya ini pergi, Dion memanggil-manggil anaknya. Ternyata anaknya yang di dalam kamar sudah dalam keadaan terluka parah di bagian kepala. Darah yang bercucuran di lantai dan tempat tidur. Kondisi yang sangat parah ini membuat nyawa anaknya Dion tidak tertolong. Dion yang sebagai seorang ayah masih beranggapan meninggalnya ini masih wajar, tidak mau disangkut pautkan dengan ritual-ritual yang pernah dilakukannya. Dan saat anaknya ini meninggal pun, malam harinya Dion masih melakukan ritual untuk mendapatkan modal berjudi. Belum genap 3 tahun setelah kematian anak pertamanya, istrinya yang pola hidupnya serba mewah, setiap harinya ikut arisan, sana-sini pakai mobil, sampai istrinya itu minta diajari oleh orang secara khusus, minta diajari untuk bisa membawa mobil. Karena setiap kali pergi, istrinya ini menyewa orang untuk membawa mobil itu. Jadi mobil itu dibeli oleh Dion, namun dirinya tidak bisa menyetir. Setelah kursus selama beberapa minggu dan istrinya merasa kalau sudah bisa, saat ingin bepergian tanpa didampingi pelatih karena istrinya Dion ini seolah-olah sudah mampu dan sudah bisa, karena memang dari pengakuan pelatihnya istrinya Dion ini memang lumayan bisa, tapi belum sepenuhnya. Namun karena saking percaya dirinya ini membuat istrinya Dion menanggung resikonya. Istrinya Dion yang mengalami kecelakaan tunggal dan meninggal dunia. Kejadiannya itu saat ingin parkir, bukannya rem yang diinjak, namun gas yang diinjak dan menghantam pembatas jalan. Keadaan meninggal istrinya Dion ini pun masih menjadi teka-teki, karena apakah memang benar kelalaian dari istrinya sendiri atau ada sangkut pautnya dengan ritual yang dilakukan oleh Dion. Rama yang mencoba menjelaskan, mengingatkan dan menasihati terus-menerus, tapi tidak sedikit pun Dion sadar, malah membuat mereka bertengkar. Musibah yang menimpa Dion selalu berurutan. Setengah tahun kemudian, tidak sadar-sadar juga kalau semua itu penyebab utamanya adalah Dion yang hubungan dengan makhluk gaib yang menjadi sesembahan saat melakukan ritual untuk mendapatkan modal judi. Keluarganya Dion sendiri telah meninggal semua. Yang terakhir itu anak pertamanya yang sakit secara tiba-tiba dan mengalami kejang-kejang dengan mulut yang mengeluarkan busa. Entah sebab apa anak itu meninggal dunia. Dion pun sama sekali tidak merasa sedih. Dia hanya merespon seadanya.
banyak penduduk yang merasa takut karena tiba-tiba Dion memenangkan judi yang hasilnya sangat luar biasa, dan itu bukan hanya 1 atau 2 kali, tapi sudah beberapa kali memenangkan judi dengan nominal yang sangat banyak. Kejadian itu semenjak istri dan anaknya meninggal dunia. Istrinya dan anaknya yang meninggal itu belum genap 100 hari, tapi seolah-olah semua itu tidak terjadi apa-apa. Hobinya yang bermain judi dan tidak memikirkan keluarganya membuat Dion dikenal dengan orang yang sombong, orang yang tidak mengenal belas kasih terhadap sesama. Dion yang merasa paling hebat, arogan sampai membuat orang-orang di sekitarnya banyak yang tidak suka dengannya. Rama yang sudah mengingatkan, menasihati, tapi sama sekali tidak digubris oleh Dion. Sampai akhirnya beberapa orang yang memang tidak suka dengan Dion dengan sengaja mengeroyok Dion sampai dia benar-benar terluka parah, dan orang-orang yang ada di sekitar sampai tidak bisa mencegahnya. Dion yang dibawa ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Setelah sampai di rumah sakit, keadaan Dion yang tiba-tiba kejang-kejang dengan erangan dan teriakan yang membuat ruangan itu gaduh. Rama yang melihat kondisi Dion yang sangat mengenaskan, dia hanya bisa menghela nafas kasar. Sampai hampir 1 minggu dirawat di rumah sakit, luka-luka akibat keroyokan sudah membaik. Namun dia sendiri merasakan sakit yang begitu luar biasa, merasakan hawa panas seperti dibakar di atas bara api. Rama beranggapan kalau itu semua akibat dari ulah Dion sendiri yang sudah melakukan ritual. Sakit, panas, tolong panas, ucapan Dion dengan rasa sakitnya yang luar biasa. Rama sangat tidak tega melihat itu, sampai akhirnya Rama mendatangkan seorang kiai yang terkenal bisa menyembuhkan orang dari gangguan alam gaib. Pak Kiai yang melihat kondisi Dion, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Kenapa Pak Kiai?" tanya Rama. "Temanmu ini sudah sangat parah. Tubuhnya yang sudah dikuasai oleh iblis dan sukmanya ini sudah ada di genggaman para iblis." Rama yang mendengar itu pun kaget. "Apa ini karena ulahnya Dion sendiri yang sudah melakukan ritual Pak Kiai?" "Iya betul katamu. Ini akibat dari ulahnya sendiri. Karena iblis tidak akan memberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Pasti iblis itu meminta imbalan yang lebih. Kita berdoa saja, semoga temanmu ini bisa lepas dari genggaman iblis." Segala doa dilantunkan oleh Pak Kiai sampai tubuhnya Dion meronta-ronta dengan lontaran kata "panas, panas." Walaupun segala doa dan usaha sudah dilakukan, namun takdir berkata lain. Dion meninggal dunia dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Setelah ditelusuri secara mendalam apa yang menyebabkan Dion itu dikeroyok, dari kepolisian mengatakan semua itu dilakukan karena ulah Dion sendiri yang memang sengaja menantang semua orang yang ada di tempat kejadian. Walaupun beberapa orang yang mengeroyok Dion ini memang sudah ditindak pidana, tapi mereka semua tidak dipidana secara hukum. Yang berlaku dihukum secara semestinya. Walaupun sampai Dion itu meninggal dunia, tapi mereka hanya dihukum ringan karena banyaknya massa yang ikut mengeroyok. Rama yang tahu tentang Dion yang dulunya sebagai buruh pabrik yang tiba-tiba menjadi orang kaya secara mendadak. Ya semua itu tidak lepas dari bantuan alam gaib, yang ternyata alam gaib itu adalah sumber keberuntungan dan sekaligus sumber yang menyebabkan anak dan istrinya meninggal dunia, sampai Dion sendiri yang menjadi korban dari ritual yang dilakukan olehnya di bawah pohon gayam, yang tujuan utamanya yaitu untuk meminta bantuan dari iblis, minta modal untuk berjudi. Selesailah cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah atas ceritanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.